Di tahun 1980-an, Indonesia di bawah pemerintahan Orde Baru menyaksikan salah satu operasi yang paling kontroversial dalam sejarah. Sebuah peristiwa yang dikenal dengan nama Petrus, singkatan dari penembak misterius. Bayang-bayang ketakutan menghantui para kriminal, namun sekaligus menyisakan pertanyaan besar yang belum sepenuhnya terjawab hingga kini. Pada awal dekade 80-an, tingkat kriminalitas di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya, mengalami peningkatan yang signifikan. Perampokan, pembunuhan, dan kekerasan merajalela. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran pemerintah Orde Baru. Presiden Soeharto sebagai pemimpin Orde Baru merasa perlu mengambil langkah tegas. Dengan dalih menciptakan keamanan dan ketertiban, Soeharto, yang saat itu memegang kekuasaan, merasa perlu bertindak tegas. Dalam pidatonya pada 6 Agustus 1982, ia meminta ABRI mengambil langkah efektif untuk menekan angka kriminalitas. Rapat yang berlangsung pada 19 Januari 1983 di markas Kodam Metro Jaya menjadi momen penting dalam penyusunan kebijakan ini. Salah satu hasilnya adalah pelaksanaan Operasi Klurit, sebuah operasi rahasia untuk membersihkan kota dari elemen-elemen yang dianggap kriminal. Operasi ini melibatkan sejumlah aparat keamanan, termasuk militer dan kepolisian, yang diberi wewenang untuk menindak para pelaku kriminal tanpa melalui proses hukum formal. Salah satu metode yang digunakan adalah eksekusi di tempat terhadap mereka yang diduga sebagai pelaku kriminal atau preman. Banyak yang menjadi target operasi ini adalah individu yang memiliki catatan kejahatan atau dianggap berpotensi mengancam stabilitas keamanan. Operasi Klurit juga ditandai dengan keberadaan tim eksekutor misterius yang kemudian dikenal sebagai Petrus, penembak misterius. Para eksekutor ini beroperasi dengan mengenakan pakaian sipil dan seringkali menggunakan sepeda motor untuk mendekati target mereka. Petrus adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan serangkaian pembunuhan misterius yang mulai terjadi pada tahun 1983. Instruksi Soeharto inilah yang memicu Operasi Klurit di Jakarta, yang kemudian meluas dan berubah menjadi operasi rahasia bernama Petrus. Operasi ini pertama kali dimulai di Yogyakarta sebelum menyebar ke berbagai kota lainnya. Operasi Petrus tidak pandang bulu. Mereka yang memiliki tato dikaitkan dengan geng kriminal atau bahkan hanya rumor bisa menjadi sasaran. Banyak korban Petrus dieksekusi di luar hukum, dengan jenazah mereka sering ditinggalkan di tempat umum atau daerah terpencil. Para korban operasi biasanya mengalami penyiksaan dan dieksekusi, banyak yang ditemukan membawa amplop berisi uang untuk penguburan mereka, sehingga menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang kerahasiaan dan skala operasi tersebut. Pada tahun 1983 saja, tercatat 532 korban jiwa. Operasi ini berlanjut hingga tahun 1985 dengan total korban diperkirakan mencapai ribuan. Namun, jumlah pastinya masih menjadi misteri hingga hari ini. Operasi Petrus dilakukan dengan cara yang terstruktur. Korban biasanya diculik atau ditembak di tempat-tempat sepi. Banyak saksi mata mengaku melihat mobil-mobil tanpa plat nomor yang sering dikaitkan dengan eksekusi ini. Tujuan utama operasi ini adalah memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan, sekaligus memperingatkan masyarakat bahwa tindakan kriminal tidak akan ditoleransi. Namun, di balik tujuan tersebut, muncul kritik bahwa operasi ini justru melanggar hak asasi manusia, sebab banyak korban tidak melalui proses hukum yang jelas. Kisah-kisah tragis mulai bermunculan. Beberapa keluarga korban bersaksi bahwa anggota keluarga mereka menghilang tanpa jejak sebelum akhirnya ditemukan tewas dengan luka tembak. Seorang saksi mata menceritakan bagaimana para pria tiba-tiba dibawa oleh sekelompok orang bersenjata lalu tidak pernah kembali. Operasi Petrus menuai kontroversi besar baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Organisasi HAM mengecam tindakan ini sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Yang membuat operasi ini semakin kontroversial adalah pengakuan terbuka dari Komandan Kodim 0743 Yogyakarta. Ia menyatakan bahwa operasi ini adalah pembersihan preman.
Pemerintah yang awalnya membantah terlibat dalam Petrus, tetapi Presiden Soeharto kemudian mengakui bahwa operasi tersebut bertujuan untuk menanamkan rasa takut dan disiplin di kalangan penjahat untuk menjaga ketertiban umum. Dari sini, operasi Petrus terus berkembang dan semakin tertutup. Pelaku Petrus tidak pernah teridentifikasi secara resmi. Korban diambil paksa oleh orang tak dikenal, namun jelas bahwa operasi ini dilakukan dengan koordinasi antara aparat keamanan. Media dibungkam selama operasi berlangsung, dan pemerintah berusaha menekan pengetahuan publik tentang operasi tersebut, sehingga menyembunyikan sejauh mana operasi sebenarnya dari mata publik selama bertahun-tahun. Meski dianggap berhasil menekan angka kriminalitas, operasi ini menyisakan trauma mendalam di masyarakat dan menciptakan rasa takut yang luar biasa. Meskipun operasi Petrus secara resmi berakhir pada tahun 1985, operasi tersebut meninggalkan dampak yang bertahan lama pada jiwa masyarakat Indonesia, dengan banyak orang Indonesia yang hidup dalam ketakutan akan kekerasan negara yang sewenang-wenang terhadap para penjahat yang dianggap ada. Operasi Petrus berfungsi sebagai pengingat akan bahaya kekuasaan pemerintah yang tidak terkendali dan kekhawatiran etika dan hak asasi manusia seputar tindakan di luar hukum, bahkan jika hal itu dibingkai sebagai sesuatu yang diperlukan untuk keselamatan publik. Operasi Klurit dan fenomena Petrus adalah contoh dari pendekatan represif yang digunakan pemerintah Orde Baru untuk mengatasi persoalan sosial. Meskipun berhasil menekan angka kriminalitas, pendekatan ini memicu kritik luas karena melanggar prinsip-prinsip hukum dan HAM. Hingga kini, Petrus menjadi salah satu isu kontroversial dalam sejarah Indonesia, mencerminkan sisi gelap dari pemerintahan otoriter pada masa itu. Hingga kini, Petrus masih menyisakan misteri. Pemerintah Orde Baru tidak pernah secara resmi mengakui keterlibatannya, namun berbagai bukti dan kesaksian mengarah pada operasi yang terencana. Operasi ini menjadi pengingat kelam bahwa keamanan tidak boleh dicapai dengan mengorbankan hak dasar manusia. Operasi Petrus adalah bagian dari sejarah Indonesia yang tak boleh dilupakan. Kita di masa sekarang harus belajar dari masa lalu agar tragedi serupa tidak pernah terulang. Sejarah bukan sekadar cerita, tapi juga pelajaran. Mari terus mencari kebenaran agar kita bisa memahami masa lalu, menata masa depan. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kali ini. Sampai bertemu kembali di video menarik berikutnya.